Waalaikumsalam. Mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat Zoom meeting pada hari ini bersama pengawas MA Ridho Allah, yaitu Bapak Amin Maskur MA. Yang saya hormati Bapak Pengawas Kementerian Agama Labuan Batu Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru yang bisa hadir pada pagi hari ini. Baiklah, setelah beberapa hari kita ingin kumpul melalui Zoom meeting dengan Bapak Pengawas dan masih belum bisa tertunda pada pagi ini selama tanggal 15 September 2020 baru kita bisa mulai Zoom meeting kepada Bapak Pengawas. Baiklah, langsung saja bimbingan dan arahan kami serahkan kepada Bapak Pengawas, yaitu Bapak Amin Maskur MA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu-Ibu? Sehat ya? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Saya harap audionya dinonaktifkan ya Bu. Bapak Ibu-Ibu dinonaktifkan biar nggak apa suaranya. Audinya dinonaktifkan dulu. Ya, puji dan puji syukur. Yang pakai headset. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melakukan pertemuan melalui Zoom meeting ini. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti yang masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah S. Ridho Allah. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu-Ibu guru. Tapi kayaknya bapak-bapaknya nggak ada ini, cuma 2 orang. Mana yang lain bapak-bapaknya nih ya? Nah, ini kalau bisa ada beberapa lagi nanti menambahin ya, Pak Kepala ya. Ada kira-kira yang masuk lagi nih, Pak Kepala? Nah, baik, Bapak Ibu, pada hari ini kita melakukan kegiatan Zoom meeting dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena sudah lama kita tidak ketemu dalam rangka sharing ya. Mudah-mudahan sharing kita pada hari ini bisa membawa pencerahan bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Karena hampir 6 bulan kita tidak ketemu selama pandemi COVID ini, baru hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan melalui Zoom meeting ini. Bapak dan Ibu-Ibu guru, saya harap Bapak dan Ibu guru tetap semangat untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak kita meskipun dalam kondisi pandemi COVID ini. Dan saya mengapresiasi Pak Kepala dan Bapak dan Ibu guru yang sudah melaksanakan tatap muka. Memang bagi pondok pesantren itu diberi kebebasan, diberi pengecualian untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka.
Bapak dan Ibu Guru, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun sudah Bapak Ibu tatap muka dan pesantren sudah diberikan izin untuk melaksanakan tatap muka, tetapi dalam pembelajaran ini tetap saja yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan anak didik. Yang pertama, Bapak Ibu, tetap kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak didik. Oleh karena itu, tetap saja protokol kesehatan tetap kita patuhi. Tentu ada hal yang perlu kita kaji kembali tentang syarat-syarat membuka pesantren. Ya, saya ingin screen ini kepada kita semua, Bapak Ibu, tentang pembelajaran di sekolah pada masa new normal. Bapak Ibu, sekolah atau pondok pesantren yang mengadakan tatap muka itu harus memenuhi persyaratan. Ya, Bapak Ibu. Bisa lihat screen saya? Bisa lihat apa saya, Bu? Apa namanya PowerPoint saya ini? Bisa ya? Bisa ya? Ya. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah, madrasah, dan pesantren lain ya, pada masa new normal, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, persyaratan tatap muka itu sudah harus dipenuhi. Tetapi sebelum saya menyampaikan persyaratan tatap muka, saya ingin menyampaikan tujuan dari pembinaan kita pada hari ini. Bahwa tujuan sharing dan pembinaan kita pada hari ini adalah melalui pembinaan virtual, kepala sekolah dan guru mampu melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah atau madrasah maupun pesantren secara efektif dan efisien. Kemudian ada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh Bapak Ibu sebagai bentuk buka pesantren. Yang pertama, sekolah madrasah atau pondok pesantren mengisi format daftar periksa satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan dari Kemenkes pada laman EMIS ya kalau kita. Saya pikir ini sudah Bapak Ibu isi terutama oleh sekolah. Kemudian yang kedua, memperoleh persetujuan orang tua siswa secara tertulis. Ya, memang ada belakangan ini wacana atau katakanlah perubahan perolehan persetujuan dari orang tua itu melalui komite. Tapi saya berpikir akan lebih kuat argumentasi kita kalau masuk tatap muka itu berdasarkan persetujuan orang tua secara keseluruhan. Komite bersifat menguatkan. Artinya bukan saja komite, tetapi orang tua secara keseluruhan juga mengizinkan anak-anak kita tatap muka. Yang ketiga, pesantren atau madrasah memiliki termogan, pengukur suhu badan tembak. Apa perlunya ini? Bapak Ibu, perlunya Bapak Ibu tetap harus mengontrol suhu tubuh anak-anak. Nah, yang meskipun Bapak Ibu telah
berada dalam pondok pesantren dalam artian isolasi, tetapi pengukuran suhu tubuh tetap harus dilakukan rutin. Enggak pun tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya, untuk menghindari berbagai terpaparnya anak-anak dari COVID-19 ini. Nah, itu. Kemudian juga sarana sanitasi kebersihan. Sarana cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan disinfektan. Jadi Bapak Ibu, ini upaya untuk menghindari, mencegah gitu ya. Karena kita tahu banyak pesantren di Jawa juga telah terpapar COVID-19 ini, meskipun dia pesantren. Pondok pesantren Gontor pun pernah kemarin terpapar, santri-santrinya. Belakangan ini juga pondok pesantren lain-lain juga ada yang terpapar, akhirnya ditutup. Gara-gara santrinya ada yang terpapar corona. Karena itu kita di Labu Syai ini jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karenanya kita perlu mencegah. Kemudian yang keempat, sarana sekolah atau madrasah atau pondok pesantren memiliki kemudahan akses fasilitas layanan kesehatan. Ya, Bapak Ibu, kita memiliki akses layanan kesehatan yang cepat. Supaya apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, kita bisa cepat menghubungi atau mengantarkan anak menuju layanan kesehatan. Ya, apakah kendaraannya disiapkan, puskesmasnya dekat dengan kita, itu memang harus menjadi perhatian kita. Kemudian pemetaan warga sekolah atau madrasah atau pesantren yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan pesantren. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang mau menjenguk anaknya, ini perlu dipertimbangkan. Atau siapa saja tamu yang mau masuk pesantren, itu perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena bisa saja tamu-tamu itu membawa virus. Oleh karena itu kita harus ketat menghadapi tamu. Jangankan orang lain, orang tua sendiri pun itu perlu dipertimbangkan. Karena boleh jadi orang tua itu telah berpergian dari mana-mana. Berpergian jauh, dari Medan, dari mana saja. Dia bisa terpapar corona ini, akhirnya menjumpai anaknya, dan anaknya bisa menularkan kepada santri-santri yang lain. Nah, kalaupun harus bertemu antara orang tua dengan santri, maka pertemuan antara orang tua dan santri itu di luar. Nah, di luar pesantren. Itu pun masih perlu dipertimbangkan lagi. Ya. Nah, apakah orang tuanya dalam hal ini steril gitu ya? Nah, kalau bisa pun, ya, kalaupun hanya mau komunikasi, nggak usahlah ketemu ke pesantren. Cukup dengan lewat handphone saja. Kalau misalnya ada barang-barang yang mau dititipkan, titipkan sama satpam saja. Jadi sangat besar resikonya kalau orang tua atau tamu ketemu sama santri. Ini yang membuat banyak pesantren terpapar oleh virus corona ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, selanjutnya tentu ada persetujuan dari Pemkab setempat ya, tapi ini untuk pesantren tidak mesti dibuat seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dalam hal pelaksanaan pembelajaran di pesantren ini, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran, yang perlu kita kaji adalah pertama kurikulumnya. Kurikulum seperti apa yang kita laksanakan pada masa COVID-19 ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kontennya. Konten seperti apa yang kita laksanakan pada kurikulum COVID masa ini. Kemudian metode dan teknik, seperti apa kita melaksanakan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu,
Ada 3 macam kurikulum. Sesuai dengan arahan dari Mendikbud. Ada 3 macam kurikulum yang bisa kita pakai pada masa COVID-19 ini. Pertama, kurikulum biasa, yaitu kurikulum 2013. Tentunya kurikulum 2013 revisi yang terakhir 2019. Ya, ini kurikulum yang biasa yang memuat seluruh muatan kurikulum seperti yang dirancang pada dokumen 1 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya kurikulum darurat. Apa itu kurikulum darurat? Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun oleh sekolah, madrasah, atau pondok pesantren sebagai bentuk kurikulum perubahan dalam kondisi khusus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya kurikulum mandiri. Apa itu kurikulum mandiri? Kurikulum mandiri adalah kurikulum yang disusun oleh guru secara mandiri. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang di pondok pesantren Ridho Allah, mana yang dilaksanakan? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, kalau memang tidak ada hal yang mengganggu dalam pembelajaran, artinya siswa bisa hadir setiap hari seperti biasa, ya kan? Tanpa jaga jarak, gitu ya. Semua siswa sekolah seperti biasa, maka kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang pertama. Tapi kalau kita mematuhi protokol kesehatan dengan siswa-siswi atau santri-santri jaga jarak, yang artinya pelaksanaan pembelajaran dengan pakai shift, berganti-gantian, maka sudah barang tentu dia tidak bisa menggunakan kurikulum yang pertama. Dia harus menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum mandiri. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, pilihannya ada sama Bapak dan Ibu sendiri. Dan difasilitasi oleh Pak Kepala ya. Nah, kalau kurikulum darurat dan kurikulum mandiri yang digunakan, yaitu berarti semua muatan kurikulum tidak bisa diajarkan secara penuh. Itu ekses dari kalau kita menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum mandiri. Nah, itu Bapak Ibu. Acuan kurikulum. Sudah kita memilih dari 3 macam kurikulum itu, maka kita harus melihat acuan kurikulumnya. Bapak Ibu, acuan kurikulum kita ada 2. Pertama, untuk pelajaran umum, ya, itu acuannya adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ya. Yang kedua, untuk pelajaran PAI, pelajaran agama, itu acuan kurikulumnya adalah KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, ini kurikulum yang 2 macam ini digunakan oleh sekolah, madrasah maupun pondok pesantren. Ya, kalau untuk sekolah memang dia hanya menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Tetapi kalau kita madrasah dan pondok pesantren menggunakan kurikulum 2 macam ini. Untuk pelajaran umumnya menggunakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, untuk pelajaran agamanya kita menggunakan KMA nomor 183 tahun 2019. Tetapi memang dalam pelaksanaan pembelajaran secara faktual di pesantren itu
tergantung kurikulum yang dipakai tadi. Apakah kurikulum darurat atau kurikulum mandiri? Atau kurikulum secara utuh. Nah, kalau kurikulum darurat atau kurikulum mandiri, maka dua macam acuan kurikulum ini tak bisa juga diajarkan semua. Karenanya perlu dianalisis. Menganalisis kurikulum atau KD-KD mana yang perlu diajarkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, masuk kita kepada konten. Konten kurikulum secara garis besar cuma ada dua, Bapak Ibu. Pertama, materi pelajaran lebih berorientasi pada pendidikan karakter, praktek ibadah individual dan sosial, penguasaan kompetensi literasi, numerasi, dan kecakapan hidup atau life skill. Artinya pada pembelajaran masa COVID ini kita lebih mengutamakan penguatan pendidikan karakter, Bapak Ibu. Ya, penguatan pendidikan karakter itu diarahkan kepada anak-anak, diajarkan kepada anak-anak untuk bisa bagaimana anak-anak itu mendidik dirinya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan emosional. Karena akhlak mulia dan kecerdasan emosional itu lebih utama daripada ilmu. Bapak Ibu tahu ada hadis yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Bahwa adab atau akhlak itu di atas ilmu. Nah, karena itu tetap saja adab atau karakter ini akan menjadi penguatan pada masa pembelajaran pandemi COVID ini. Sebenarnya enggak pun pada masa COVID ini pendidikan karakter tetap diutamakan. Maka momentum COVID-19 ini sesungguhnya menjadi lebih penting bahwa pendidikan karakter lebih diutamakan, termasuk praktek ibadah individual dan sosial. Itu kecerdasan spiritual namanya. Kalau pendidikan karakter tadi masuk pada kecerdasan emosional, ibadah itu masuk pada kecerdasan spiritual. Maka kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu didahulukan daripada kecerdasan intelektual, Bapak Ibu. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu akan bisa membawa kepada kecerdasan intelektual. Bukan sebaliknya, kecerdasan intelektual bisa membawa kepada kecerdasan sosial dan individual. Yang benar adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual bisa membawa anak-anak untuk memiliki kecerdasan intelektual. Bapak Ibu, konten kurikulum yang kedua adalah menerapkan paradigma merdeka belajar. Ya, itu merdeka belajar, yakni satu konsep pembelajaran yang lagi ngetren saat ini, ya, yang diluncurkan oleh Pak Mendikbud belakangan ini. Apa saja itu indikator merdeka belajar, Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat. Sekarang masuk metode dan teknik. Bapak Ibu, pilihan mana dari 3 macam kurikulum yang saya sebutkan tadi, baik kurikulum biasa, kurikulum darurat, atau kurikulum mandiri tadi, itu akan digunakan dalam 1 tahun ajaran. Ya, 1 tahun ajaran. Sampai nanti bulan Juni tahun 2021. Mana saja yang Bapak Ibu pilih dari 3 macam kurikulum yang tadi, itu akan digunakan selama 1 tahun ajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu tetap harus menyusun, menyiapkan perangkat pembelajaran. Baik itu Prota, Prosem, Selabus, dan RPP. Ya. Nah, supaya memudahkan Bapak Ibu, terutama RPP, maka sekarang ada RPP yang namanya RPP sederhana. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru lebih dihimbau untuk bisa menerapkan atau menyiapkan namanya RPP sederhana yang hanya memuat 3 komponen, yaitu 1, tujuan pembelajaran, 2, langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga, penilaian. Jadi RPP sederhana hanya memuat 3 komponen itu, Bapak Ibu. Selama ini sangat banyak
komponen-komponen kurikulum yang mesti disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi mulai momen COVID ini, RPP yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu hanya memuat 3 komponen saja. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Itu bisa memudahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran dan tak banyak menyita waktu Bapak Ibu untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu memilih kurikulum darurat atau kurikulum mandiri, maka